Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Arfa Sahraini, Nopriadi Pangalo, Dwika Ananda, dan Rahmiani. Materi kami yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Baik, langsung saja. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dikatakan paling sempurna karena manusia dibekali akal sekaligus nafsu. Meskipun manusia mempunyai nafsu, tetapi yang paling berperan adalah akal. Akal ini bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga sebagai alat untuk berpikir, berhitung, dan berkreasi, sehingga kerja sama antara keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Sains. Aristoteles berpandangan bahwa sains atau pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan menurut Bacon dan David Hume, pengetahuan diartikan sebagai pengalaman indera dan batin, tetapi tidak semua ilmu boleh dikatakan sains. Ilmu pengetahuan atau sains yang sesungguhnya adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya, dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau keyakinan yang ada, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut bisa dipercayai melalui percobaan secara teori. Teknologi. Dalam kepustakaan, teknologi memiliki berbagai ragam pendapat yang menyatakan teknologi adalah transformasi kebutuhan atau perubahan bentuk dari alam. Teknologi adalah kenyataan yang diperoleh dari dunia ide secara konvensional, mencakup penguasaan dunia fisik dan biologis, tetapi secara luas juga mencakup teknologi sosial, terutama teknologi sosial pembangunan, sehingga teknologi ini menjadi metode sistematis untuk mencapai tujuan insani. Sedangkan teknologi dalam makna subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan. Jadi secara umum teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seni. Menurut Janet Wall, seni adalah produk sosial, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu atau dilihat dari segi kehalusannya dan keindahannya. Seni dapat berupa seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Menurut bahasa, seni berarti indah, tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktiviti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya mengenai dampak penyalahgunaan iptek dalam kehidupan. Kemajuan iptek di suatu sisi dapat membantu kinerja manusia dalam menjalankan usaha. Akan tetapi, di sisi lain, dengan kemajuan iptek dapat menghancurkan moral atau akhlak manusia. Karena manusia tidak bisa mengambil nilai manfaat dari teknologi yang digunakan atau dampak penyalahgunaan iptek atau kepentingan sesaat. Berikut beberapa dampak negatif atas penyalahgunaan iptek di bidang informatika. Yang pertama, praktek pencurian jaringan komputer dan internet seperti pembobolan bank, penipuan transaksi via internet, pembocoran sebuah konstitusi negara. Kemudian yang kedua, memungkinkan kehidupan seorang dirusak seperti penyebaran informasi yang tidak benar. Kemudian di bidang persenjataan, menimbulkan kerugian dan kerusakan lebih besar dari korban yang lebih banyak jumlahnya, serta dapat membuat beberapa negara merasa lebih kuat sehingga berusaha menguasai atau memaksakan kehendak negara lain.
Kemudian di bidang biologi, yang pertama, derajat manusia menjadi jatuh karena adanya cloning. Kemudian yang kedua, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi berlebihan. Dan ketiga, perempuan yang merasa tidak memerlukan bantuan laki-laki untuk mendapatkan anak akan lebih banyak. Kemudian di bidang lingkungan hidup, yang pertama, kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, terentamnya ketersediaannya sumber daya untuk generasi mendatang. Kemudian di bidang medis, penyalahgunaan alat pendiagonis kepada pasien yang tidak memerlukan sehingga mendapat keuntungan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Duka Ananda, saya akan membacakan materi tentang problematika pemanfaatan iptex di Indonesia. Tujuannya antara lain untuk menggali potensi dan pemanfaatan alam sekitar guna kelangsungan hidup umat manusia. Penggalian potensi alam sekitar oleh beberapa manusia yang kemudian dimanfaatkan untuk umatnya telah membawa perubahan. Banyak perubahan yang diakibatkan oleh perubahan iptex. Perubahan yang baik dan buruk selalu saja berjalan beriringan. Dua hal ini selalu berkelindan. Perubahan akibat perkembangan iptex membuahkan manfaat yang baik atas kehidupan manusia. Namun, perubahan yang bersifat buruk membawa beberapa akibat yang tidak bagus untuk alam raya. Perubahan negatif tidak bisa dilepaskan dengan sisi sifat dari sifat manusia tersendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmiani. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami. Adapun materi kami adalah sebagai negara yang masih berkembang, peranan iptex sangat menjadi gangguan bagi Indonesia, utamanya pada bidang pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Banyak perubahan besar yang menggunakan iptex bagi senjata untuk eksploitasi alam sejarah besar-besaran, namun program atas pemanfaatan iptex tersebut muncul seperti pengendalian, misalnya pengendalian minyak bumi, batu bara, emas, dan barang tambang. Barang tambang lainnya yang tidak dibarengi dengan pengelolaan lainnya. Pengelolaan limbah yang telah sebagai negara berkembang, Indonesia dalam memanfaatkan iptex masih sangat minim. Selain program yang telah disebutkan di atas, masih ada program lainnya. Sekian dan terima kasih. Sains, teknologi, dan seni yaitu semua ilmu yang merupakan sarana dan alat yang berpengaruh besar dalam kehidupan manusia guna mendukung kehidupan yang lebih baik. Dan jika semua itu telah berjalan dengan baik, maka kehidupan akan makmur dan kesehatan masyarakat juga lebih baik dan tujuan-tujuan yang praktis akan tercapai. Itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.